Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Nabila, saya dari kelompok 10. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang perbuatan nifak dan konsekuensinya sebagai pembatal iman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan nifak. Jadi nifak ini adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap hati nuraninya, terhadap Allah maupun sesama manusia. Pelaku perbuatan nifak bisa disebut dengan orang-orang yang munafik. Lalu di sini ada dua jenis nifak, yaitu yang pertama adalah nifak iktikodi dan yang kedua adalah nifak amali. Yang pertama adalah nifak iktikodi. Nifak iktikodi itu seseorang yang menampakkan keimanannya kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, dan hari akhir. Namun, kondisi batinnya bertentangan dengan semua hal tersebut, atau bisa disebut munafik berdasarkan keyakinannya. Lalu jika nifak amali adalah seseorang yang munafik berdasarkan perbuatannya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan dengan teman saya yang bernama Nada Fikrianita. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Iza Nabila sehubungan dengan nifak. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perbuatan nifak. Pertama, tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Ia merasa ragu terhadap balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Yang kedua, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Yang ketiga, terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan hianat. Yang keempat, tidak mampu beramal ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, seringkali dalam pembicaraannya menyindir atau menyakiti Nabi atau Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Putri Dewi Anggraini. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan presensi teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang perbuatan-perbuatan kekafiran yang ditampakkan oleh orang munafik. 1. Menjadikan Allah Ta'ala, Rasulnya, dan Al-Quran sebagai candaan dan olok-olokan. 2. Mencela dan menghina Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Berpaling dari ajaran agama Islam dan mencela syariat Islam. 4. Meyakini dan menyerukan isme-isme ideologi yang merusak, menghancurkan Islam. 5. Membantu dan bekerja sama dengan orang kafir untuk menyerang dan menguasai kaum muslimin. 6. Menampakkan kegembiraan ketika kaum muslimin tertimpa musibah dan kesusahan atau ketika orang kafir menang mengalahkan kaum muslimin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Ibn Ulia dari kelas 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul perbuatan nifak dan konsekuensinya sebagai pembatal keimanan. Berikut ini adalah karakteristik dari sifat perbuatan nifak. Yang pertama, jika dipercaya dia akan berkhianat. Yang kedua, jika dia berbicara dia akan berdusta. Yang ketiga, jika dia mengucap janji dia akan mengingkari. Dan yang terakhir, jika bertengkar dia akan melewati batas, seperti tidak bisa mengontrol emosinya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Muzaffar dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsekuensi pembatalan keimanan. 1. Mengingkari rububiyah Allah atau sesuatu dari kekhususan dan kekhususannya, atau mengakui memiliki sesuatu dari kekhususan tersebut atau membenarkan orang yang mengakuinya. 2. Sombong serta menolak beribadah kepada Allah. 3. Menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai pertolongan selain Allah. 4. Menolak sesuatu yang ditetapkan Allah untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya. 5. Mendustakan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang beliau bawa. 6. Berkeyakinan bahwa petunjuk Rasulullah SAW tidak sempurna atau menolak suatu hukum syar'an yang telah Allah turunkan kepadanya, atau meyakini bahwa selain hukum Allah itu lebih baik, lebih sempurna, dan lebih memenuhi hajat manusia.
atau meyakini kesamaan hukum Allah dan Rasul-Nya dengan hukum yang selainnya, atau meyakini dibolehkannya berhukum dengan selain hukum Allah. 7. Tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu tentang kekafiran mereka, sebab hal itu berarti meragukan apa yang dibawakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 8. Mengolok-olok atau mengajik-ajik Allah atau Al-Quran atau agama Islam atau pahala dan siksa dan yang sejenisnya, atau mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau seorang nabi, baik itu gurauan maupun sungguhan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nafianto dari kelompok 10. Saya akan melanjutkan presensi teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang konsekuensi pembatalan keimanan. 9. Membantu orang musyrik atau menolong mereka untuk memusuhi orang muslim. 10. Meyakini bahwa orang-orang tertentu boleh keluar dari ajaran Rasulullah SAW dan tidak wajib mengikuti ajaran beliau. 11. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya serta tidak mau mengamalkannya. Kesimpulan dari materi nifak. Kewajiban mukmin terhadap nifak atau munafik adalah tidak boleh menawan dan memerangi munafik yang melindungkan diri kepada orang muslim yang terikat dengan perjanjian, dan munafik yang datang kepada orang muslim yang merasa berat hatinya untuk memerangi muslim atau memerangi kaum mereka sendiri. Boleh memerangi munafik yang bermaksud supaya mereka aman dari muslim dan aman pula dari kaumnya. Munafik yang diajak kembali kepada syirik mereka pun terjadi padanya. Munafik yang tidak membiarkan muslim dan tidak mau mengemukakan perdamaian serta memerangi muslim jangan diikuti, jangan hiraukan gangguannya. Bertawakal kepada Allah, harus tabayun atau mencari kebenaran jika dapat berita dari munafik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Yuniar Salsabila. Saya dari kelompok 10. Saya akan melanjutkan kesimpulan dari materi nifak. Jangan duduk jika mengejek dan mencela Al-Quran, berjihad dan bersifat keras. Jangan membahayakan dan mendoakan zuama munafik. Allah akan membukakan nifak orang munafik, akan melupakannya, hatinya ditutup dari hidayah, dosanya tidak akan diampuni, dan murka Allah dan laknatnya. Jahanam dan tempat kembali yang jelek dan paling rendah. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.